Jazakillah khairan Ibu Kartika. Saya senang sekali nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya cintai semua ayah bunda yang hadir ya. Ini panitianya keren banget bikin judul. Masya Allah. Memiliki judul bisa memaafkan, sulit melupakan. Masya Allah. Jadi baper, Bu. Ya, mungkin ini konteksnya bisa juga pada pasangan hidupnya atau pada anak-anak ya atau orang lain yang sangat melukai perasaan kita ya. Baik. Bu Kartika, saya biasanya karena membicarakan hal-hal ini dari segi neuroparenting atau tentang otak, jadi saya mohon izin untuk dibantu dengan beberapa slide ya. Saya share screen terlebih dahulu ya. Siap. Ya, baik. Bismillah. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya. Iya, baik ya. Kita mulai. Bisa memaafkan dan sulit melupakan. Ya, ini kalau kita tinjau dari beberapa segi atau beberapa faktor pendekatan ya. Kalau lewat filosofi ini rasanya kayak gitu ya. Memaafkan bukan melupakan karena memang dia bentuknya memori ya. Dan pagi hari ini izinkan kami untuk menjelaskan dari sisi bagaimana sih apa yang terjadi di otak pada saat kita memaafkan tapi memang sulit melupakan gitu ya. Dan ya ini sering banget orang bilang forgive yes, forget no ya. Dan ini lebih ini lagi ya, forgive yes, forget never. Ya. Dan sebetulnya apa sih yang terjadi kalau kita ya mengalami satu masalah yang mengikat emosi yang intens ya. Jadi hari ini kita cerita dari sisi apa yang terjadi di otak dan mohon izin inilah otak manusia yang Allah ciptakan. Ada otak besar, ada otak kecil, kemudian otak terbagi dua, belahannya kanan dan kiri. Kemudian diletakkan di dalam kepala yang dilindungi oleh lapisan-lapisan termasuk lapisan tengkorak ya, Masya Allah. Dan kemudian di dalam otak ini ya kalau kita lihat dari samping ya, jadi ada otak besar dan ada otak kecil. Kemudian kalau kita lihat dari atas ini memang betul-betul terbelah. Ya tidak ada sambungannya, baru nanti di dalam sedikit di tengah baru ada sambungannya ya. Dan inilah makanya kalau kita lihat dari atas otak ini dikatakan terbagi belahan kanan yang dahi di sini ya, kemudian juga belahan kiri ya, ini otak kita. Dan di dalam kalau kita lihat ini otak ini dia bentuknya bergirus-girus gitu ya, meliuk-liuk ya, karena sesungguhnya di dalamnya itu banyak sekali tali temali ya, tali temali dari persarafan yang sangat panjang yang kemudian Allah desain digulung ya sedemikian rupa. Dan pernah para ahli bercerita ya, dia mengumpamakan otak manusia seandainya didesain oleh Tuhan katanya, kalau dia tali temalinya itu disambung makin memanjang, itu panjang sekali ya. Supaya lebih gampang diingat kita bicara ekstrimnya, katanya panjangnya sepanjang Jakarta Bali ya, pulang pergi. Ya seperti itu Bu Kartika. Ya jadi kita bersyukur terlebih dahulu bahwa otak kita Allah gulung ya, karena kebayang kalau otak manusia semua sepanjang Jakarta Bali seperti apa itu groundednya, dan inilah yang terbentuk girus-girus seperti ini. Ya. Baik, kemudian di dalamnya apa sih bentuk sarafnya itu kayak apa atau bentuk selnya ya? Alat ini Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI ya. Ini yang membantu saat ini bisa mendeteksi otak orang masih hidup. Kalau dulu kita mau belajar tentang otak, orangnya harus meninggal dulu, kemudian disumbangkan otaknya ya dengan izin keluarga tentunya, barulah kita bisa teliti. Tapi sekarang orang hidup bisa diteliti dengan alat ini gitu ya. Itulah makanya mengapa ilmu saraf, ilmu otak, neuro ya, neurologi ini, neuroscience ini berkembang dengan pesat. Termasuk apa yang terjadi di otak. Ya. Di dalam otak, kalau mungkin kita pernah belajar biologi barangkali atau sains atau IPA ya, itu ada neuron. Bentuknya seperti ini diperbesar ya. Dan ini ada semua di dalam otak, jumlahnya 100 miliar. Kurang lebih. Ada yang bilang 80 miliar, ada yang bilang 90 miliar. Kalau saya ambil paham yang 100 miliar ya. Tapi intinya pokoknya banyak banget itu. Ya. Dan satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Artinya saya yang lahir tahun 68 ini, generasi X ini kan ya punya juga 100 miliar ya. Mungkin ayah bunda yang, kalau ayah bunda sekarang lahir yang tahun 80-an kali ya Bu Kartika ya? Iya. Ayah bunda ya, yang mereka yang milenial ya. Kalau Ibu Kartika lahir tahun apa Bu?
Saya lain 78 Ibu. Nyaris milenial itu. Nyaris milenial ya. Harusnya Nah, dimundurin sedikit iya. supaya milenial ya Bu ya. Ya, sedikit lagi milenial gitu ya. Ya, jadi punya 100 miliar juga ayah bunda yang hadir di sini ya, mungkin juga generasi milenial 100 miliar. Kemudian nanti ananda kita kan ada yang generasi Z ya. Z itu lahirnya antara 1996 sampai 2010. Mungkin yang ada di boarding schoolnya Al Azhar Solo Baru ini yang Z-nya. Atau yang di bawah lagi belum generasinya Alpha. Ya, yang mulai dari 2011 sampai sekarang, bahkan sampai 2025 nanti lahirnya ya. Mereka punya 100 miliar juga. Tapi kata para ahli ya, satu neuron ini kan seperti satu komputer, kerja satu komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya saya punya 100 miliar, Bu Kartika punya 100 miliar, mungkin Bapak Ibu guru yang hadir hari ini juga 100 miliar, anak-anak kita juga 100 miliar gitu ya. Tapi otak mereka lebih canggih. Ini harus diakui ya. Apa canggihnya 100 miliarnya otak-otak generasi yang baru? Ya, kecanggihannya adalah ya daya tampung memorinya. Jadi kalau komputer sekarang kan apa? RAM-nya lebih besar. Ya, begitu ya. Makanya generasi sekarang ini itu jauh lebih cerdas dan pintar sesungguhnya. Makanya mereka nggak suka kalau kita nih sebagai orang tua, baik orang tua, bapak ibunya kah atau gurunya, pantang ya menghina mereka atau melabel mereka sebagai generasi mecin. Itu sedih loh Bu. Ya, generasi galowers itu mereka sedih gitu kan. Ya, karena mereka bilang saya kan nggak tahu kalau mau dilahirkan era sekarang gitu. Tapi para ahli mengatakan neuron mereka itu lebih canggih sebetulnya. Ya. Dan kalau satu neuron ini kita ibaratkan satu laptop barangkali ya. Nah, kabel yang panjang inilah nanti kabel yang menuju stop kontak gitu ya. Dan bayangkan stop kontak kalau kita aja cuma satu, ini sudah bercabang ini. Ya, dan di ujung-ujungnya kita sebut akson terminal ini. Dan kemudian nanti di pinggir-pinggir ini kan adalah potensi sambungan koneksi, misalnya laptop kita dengan laptop yang lain atau laptop dengan apapun sambungannya gitu ya. Tapi kalau laptop yang manusia buat saja itu pinggirnya tuh paling cuma 5 potensinya untuk tersambung-sambung. Kalau kita satu neuron ini bisa 20.000 ya potensi koneksi dengan neuron yang lain. Ya, itu luar biasanya tuh, luar biasa. Dan kalau kita lihat nanti koneksi neuron tuh di ujung-ujungnya itu, jadi antara neuron, sel otak, kabel-kabelnya itu begini kurang lebih. Ya. Nah nanti bentuknya kayak gini. Jadi ini sambungan, sambungan. Kemudian neuron itu ujung-ujungnya itu kabel-kabelnya itu ternyata ya sambungannya tidak menempel secara fisik. Jadi ada celah, ada celah. Ya. Dan apa yang nanti membuat menempel antara kabel satu yang dengan kabel yang lainnya di otak manusia? Ya. Allah menciptakan ada namanya zat kimia yang namanya neurotransmitter. Dia akan keluar dari satu neuron ke neuron berikutnya. Nanti ini juga begitu terus. Dan ini proses kimia terjadi dan proses fisika terjadi di sini. Jadi ini ada sambungan listrik. Ya. Beberapa ahli mengatakan begini, untung ya katanya ya. Ini karena ilmuwan ini kadang-kadang sekuler, tapi kadang-kadang mereka kalau menemukan sesuatu langsung ingat Tuhan juga ya. Apa yang mereka bilang, untung Tuhan ya menciptakan sambungan neuron tidak menempel secara fisik. Ya. Kenapa? Karena ternyata kalau sambungannya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, tentu menyenangkan untuk diingat, sangat diingat. Tapi kalau sambungannya hal-hal buruk, hal-hal yang negatif, maka bahaya kalau ini tersambung secara fisik. Tidak ada kesempatan untuk menterapi ulang atau merilis ulang. Ya. Nah, bahkan dikatakan walaupun tidak menempel secara fisik, pada saat kita mengalami satu peristiwa, satu masalah, satu kejadian yang mengikat emosi negatif, maka neurotransmitternya ini kencang sekali. Termasuk juga emosi yang positif, ini kencang sekali. Ya, ininya nih. Jadi kalau misalnya kita analogikan neurotransmitter ini terhadap neuron ini dengan neuron lain, itu kita katakan sebuah lem, ya. Mungkin kalau kita mengalami satu peristiwa yang mengikat emosi yang intens, nah ini lemnya lem Korea kali ya, susah banget lepas. Tapi kalau yang biasa-biasa aja juga terkeluar neurotransmitter, tapi mungkin lem kanji gitu ya. Lem kertas gitu ya Bu ya. Ya, itulah makanya Bu Kartika dan ayah bunda dan bapak ibu semuanya yang hadir ya. Kalau kita menghadapi satu masalah yang membuat kita sangat marah, sangat sedih kan, atau sangat cemas, atau pokoknya sangat gitu ya, itu sambungan di otak itu
ya sambungannya ini neurotransmitternya ini kenceng banget, ya lemnya kenceng banget. Ya. Walaupun ini nggak nempel, apalagi kalau nempel, ini masih ada celah di sini. Itulah makanya mengapa ya pada saat kita ya, bertemu seseorang atau peristiwa yang membuat emosi negatif kita intens, ya kita tuh nggak bisa lupa itu, tapi bisa memaafkan. Prosesnya di mana nanti memaafkan? Prosesnya adalah di sini juga. Diapakan? Ya paling tidak kalau kita kembali ke analogi, kalau yang tadinya waktu mendapati peristiwa itu atau mengalami peristiwa itu, ini kencang sekali lemnya Korea gitu, dan pada saat memaafkan, ini lemnya sedikit luntur. Mungkin jadi lem yang lebih rendah lagi dari lem kekuatan lem Korea gitu. Tapi kalau memaafkan berulang-ulang dia makin luntur lagi. Tapi jejas ini ya tidak bisa hilang sama sekali. Ya sudah ada koneksi jejasnya. Ya, bekas lemnya tuh ada di dalam. Kalau kita melem sesuatu, walaupun kita sudah bersihkan pakai tisu basah dan sebagainya, dia bekas lemnya ada. Itulah makanya tadi dikatakan bisa memaafkan, sulit melupakan. Atau orang bilang memaafkan itu bukan melupakan. Ya. Fitrah berarti ya Bu, ya itu ya. Ya. Sebetulnya untuk apa sih? Ya, sebetulnya untuk sebuah pembelajaran lagi. Pada saat kita mengalami peristiwa yang misalnya ya, kita tertipu gitu ya, entah siapa yang menipu ya. Kalau orang lain saja mungkin memaafkannya lebih gampang, tapi kalau keluarga dekat, ini ya, kenceng banget ini yang transmitternya keluarnya. Ya. Kemudian kita memaafkan, tapi selalu ingat itu. Untuk apa? Untuk sebuah pembelajaran. Satu ketika dia datang lagi, ya misalnya orang tersebut datang lagi, kita punya memori bahwa dia sempat ya melakukan ya sesuatu yang tidak benar, tidak baik, tidak pantas. Masa keluarga sendiri, kakak sendiri, atau adik sendiri ditipu misalnya. Jadi ingat untuk apa? Berhati-hati. Itu salah satu ya dari mungkin jutaan hikmah yang belum lagi terungkap. Ya, nah seperti itu. Atau paling tidak ya kalau kita misalnya pernah mengalami satu musibah yang bahaya ya, kemudian kan ini terjadi neurotransmitternya lepas ini yang kuat. Itu kadang-kadang orang kalau belum memaafkan peristiwa itu ya salah satu dampaknya dia nggak mau lewat jalan itu gitu. Itu kan cukup gitu ya Bu? Iya, ya dia nggak mau melewati misalnya ada seorang ibu ya, dia sempat anaknya tertabrak di sebuah jalan gitu ya, kemudian meninggal, dia lihat itu kan kenceng banget ini neurotransmitternya, dan bukan cuma satu saraf tapi ada puluhan atau ratusan saraf terjadi kondisi seperti ini gitu. Sehingga pada saat ibu itu belum lagi bisa memaafkan, maka sambungan neurotransmitternya masih kuat, itulah makanya dia masih sangat ingat dan akhirnya muncul yang kita sebut trauma. Makanya dia sumpah-sumpah, pokoknya saya nggak mau lewat lagi jalan situ. Gitu. Padahal kadang-kadang kalau dia harus muter jalannya jauh banget. Karena misalnya ada sebuah kepentingan yang lewat jalan itu cepat, tapi karena ada peristiwa yang membuat traumatik, karena mengikat emosi yang sangat intens, maka dia mengatakan, ya saya nggak mau lewat, saya nggak bisa lewat situ, saya trauma banget, ini muter jauh. Ya, nah itu kan sebetulnya menyulitkan kalau kita tidak memaafkan ya kondisi-kondisi seperti ini atau peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan semakin kuat mungkin ya Bu ya itu ya. Ya. Kalau kita betul. tidak kalau langsung melupakan. Ya apalagi diingat lagi, makin kuat. Ya. Nah, jadi kalau ya ini ya kita lihat dia terjadi peristiwa fisika dan juga peristiwa kimia. Ada listrik nih Bu, kenceng banget. Ya. Terkadang kalau dia terlalu berat, itu kadang listrik itu bikin hangus. Ya. Ada juga penelitiannya Liz Elliott itu yang seorang ibu dan seorang neuroscience ini, ya dia pernah nggak sengaja bentak anaknya, itu hangus dia punya neuron itu. Ya. Ini yang terjadi seperti ini, dan ini nggak cuma satu, ini kita contoh satu supaya lebih perjelas lagi apa yang terjadi ya. Jadi di otak kita ini akan ada setiap saat, bahkan dikatakan ada 2 juta informasi setiap detik masuk ke otak untuk membuat sambungan atau koneksi-koneksi neuron di dalam otak kita. Ya, baik mengambil dari informasi dari mata, telinga, penghidu, pengecap dan sebagainya. Ya, ada yang kita lihat sambil lalu dan sebagainya, itu adalah hal yang masuk semua gitu. Nah, tapi kemudian kita perhatikan juga ya, ada beberapa sambungan yang masih tipis, ada beberapa yang sudah tebal kayak gini.
Biasanya sambungan yang tebal kayak gini ya adalah sambungan yang sudah berulang-ulang. Misalnya kita belajar gitu ya, kita belajar, kita ulang-ulang, kita baca Quran, kemudian kita hafalkan ulang-ulang kan. Makanya kenapa ada konsep repetisi, ada konsep murojaah. Itu supaya sambungan neuronnya itu berulang dan tebal. Jadi ini yang membuat nanti, ini yang membuat kita mengingatnya lebih ingat bagian sini dibanding yang bagian lain. Dan pada saat sesuatu hal yang membuat kita mengikat emosi yang intens dan kemudian berulang-ulang, tentu akan begini juga. Ya, akan begini juga, apalagi walaupun misalnya ya kejadiannya cuma satu kali, tapi kan diingat terus, ya itu akan membuat ya ketebalan dari sambungan neuron ini karena kita ingat berulang, kita ya, inilah maka makin tebal ini, makin tebal. Yang bahaya adalah bila koneksinya ini lebih banyak negatifnya, maka mengganggu kita punya aktivitas, kita punya cara berpikir, atau kita punya hal-hal yang saat ini yang bahaya. Ya. Nah ini, jadi itu di mana sih terjadinya? Nah ini kalau di otak ini kan ada bagian-bagiannya ya. Yang paling depan ini namanya lobus frontalis paling depan. Di sini banyak sambungan neuron kayak tadi ya. Dalam bentuk nanti sebuah peristiwa kah, sebuah ilmu kah, sebuah nasihat itu masuk di dalam lobus frontalis seperti ini. Ya, jadi memori ini banyak sekali di sini. Ya. Sejak kita dalam rahim ibu, bukan lagi baru lahir, rahim ibu ini sudah merekam sebetulnya. Ya, sampai detik ini. Ya, sampai kapanpun juga kalau ada misalnya kita sebuah memori, apa yang kita lakukan hari ini itu terjadi sambungannya. Ada yang kita perhatikan, ada yang kita tidak perhatikan, ada yang sambil lalu tetap terjadi sambungannya. Dan luar biasanya 100 miliar potensi itu yang ada di otak ya, wabil khusus di bagian lobus frontalis ini, itu kata para ahli kalau sampai kita umur 100 tahun pun ya belum semua sambungan neuron tersambung. Artinya kita ada kabar gembira sampai umur berapapun kalau kita banyak belajar, banyak punya pengalaman itu masih banyak sambungannya, potensinya di sini. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian kalau gitu ya apa yang terjadi selain nanti yang di lobus frontalis itu dia akan ada ya interaksi lagi dengan bagian-bagian otak yang lain. Dan tetap bentuknya kayak ya peristiwa kimia dan peristiwa fisika seperti ini. Nanti akan ada interaksi dengan lobus parietalis tentang watak, tentang bakat ya. Nah, ini bagiannya Bu Kartika nih kalau watak, bakat ya. Kemudian akan ada satu sambungan lagi dengan otak emosi, sambungannya lagi dengan ya otak yang bagian belakang dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu setiap detik bayangkan, Insya Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk statisnya kayak gini, jadi kalau kita lihat ada sambungan yang tebal ini, ya ini berarti peristiwa tersebut atau kejadian tersebut atau sesuatu itu kita sudah ulang-ulang. Entah itu pelajaran, entah itu sebuah nasihat, entah itu sebuah peristiwa, ya, atau sebuah ilmu dan sebagainya. Ini kalau yang tebal ini berarti berulang-ulang. Ya, kalau konsep ketebalan neuron di dalam ilmu neuroscience, yang tebal ini kita sebutnya pintar. Jadi pintar itu adalah kita mengulang-ulang dalam sebuah pelajaran misalnya ya, atau sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kalau anak saya tanya, Bu, aku nggak pinter. Nah, gimana caranya? Ulang-ulang aja. Ulang aja pelajaran itu, baca lagi, itu kamu jadi pintar. Kenapa? Sambungan neuronmu ya itu akan menjadi tebal, itu pintar. Termasuk labeling ya Bu ya. Kalau kita melabel anak pinter. Ya, bisa. Jadi dia Pokoknya konsep juga gitu ya. Ya, apapun yang kita lakukan repetisi, baik ucapan sendiri maupun telinga si anak mendengarkan atau mata melihat, menghidu berkali-kali, mengecap berkali-kali, melakukan gerakan berkali-kali, ya itu bisa tersambung seperti ini. Ya. Makanya nggak boleh tapi nanti ya ini pintar. Ya. Makanya kalau kita mau anak pintar ya suruh aja ulang-ulang. Ya. Nah, kalau cerdas bagaimana konsep neuron pada orang cerdas? Cerdas itu adalah ya kemampuan kita untuk menyambungkan neuron yang baru, hal-hal yang baru, supaya dia tersambung banyak. Nah, sesuatu yang kita sambung banyak itu menjadi cerdas. Dan kalau kecerdasan itu diulang-ulang nanti menjadi pintar. Kita kan mau pintar dan cerdas ya. Nah, saya hari ini walaupun lewat virtual kan saya melihat wajah Ibu Kartika, itu di otak saya sudah tersambung. Ya, satu ketika lagi kita masih virtual lagi, kita nyambung lagi. Ketemu lagi. Makin paham tuh saya ya. Suatu ketika kita offline ketemu itu udah lama banget kita ketemu. Kenapa? Karena ya sudah ada pengulangan kan, Gitu. Cuman kalau pintar saja
itu nanti rugi. Misalnya nih, saya tahun ini insya Allah 23 tahun ngurus narkoba. Di otak saya, ciri-ciri orang pakai narkoba itu otak saya sudah pintar. Tapi kalau saya ngurus narkoba terus, hanya pintar itu saja, nanti nggak cerdas hal yang lain. Itulah saya makanya sengaja untuk mempelajari ilmu-ilmu lain lagi atau keluar dari bidang narkotika walaupun tetap dalam rangkaian preventif ya. Makanya kita berbagi seperti ini ya. Jadi untuk nyambungkan neuron-neuron yang lain. Ya. Makanya para bunda kalau mau cerdas ya sering jalan-jalan. Kenapa? Ya itu tadi nih karena bisa ketemu orang lain baru maka tersambung. Lihat sesuatu yang baru tersambung, mendengar hal yang baru tersambung. Cuman sayangnya pas pandemi ini kita semula ya, kita kecerdasannya lewat virtual aja. ya, nah, jadi ini yang terjadi ya termasuk memori. Kalau memori itu dia menghadapinya berulang-ulang maka tebal jadi makin ingat ya atau dia tidak mengalami peristiwa yang sama tetapi diingat lagi makanya nih ingat terus makanya ya nah, ini yang terjadi sebetulnya ya. Baik berikutnya ya kita belajar satu bagian lagi ya ini teman-teman psikolog kan mempelajari kuat ini ya. Ada yang namanya the limbic system atau otak yang bertanggung jawab dengan emosi itu berada di tengah otak ini. Sebuah sistem di tengah otak ya. Inilah yang nanti mewarnai ya sambungan neuron tadi. Ada sambungan yang biasa-biasa aja karena tidak melibatkan emosi yang intens. Ada sambungan tadi neurotransmitternya kuat sekali, keluarnya zat kimianya kuat karena ada kaitannya dengan emosi gitu. Inilah, ini yang membuat nanti hidup manusia dinamis ini emosi. Dan letaknya di tengah otak, Masya Allah. Ya. Semua manusia ada, bahkan ini sudah bekerja sejak dalam rahim seorang ibu. Itu makanya kalau ibu hamil, ibunya baper, ibunya sedih, itu bayinya nggak enak itu dia mungkin pasti ya dia goyang tuh Bu, nyikut kan, nendang kan, apa segala macam. Ya, nah jadi semua manusia ada limbic system ini. Bahkan hewan golongan mamalia ini juga punya limbic system. Inilah sering disebut ini otak mamalia. Ya, nah. Untuk otak mamalia ini berarti kan manusia memang punya sifat binatang sebetulnya. Bahkan Allah ingatkan kita bisa jauh jadi di bawah ya derajatnya binatang karena otak mamalia yang tidak kita bisa kendalikan. Namun tentu kalau kita ingin kendalikan tentu harus kita ya kenali dulu apa sih otak mamalia kerjanya ini dan ada apa aja di dalam situ ya sebuah mekanisme apa gitu. Hari ini memang saya akan menjelaskan secara populer saja ya karena kalau kita belajar lebih detail itu sangat kompleks dan detail sekali ya. Dan yang saya mau sampaikan juga bahwa kita keluarga muslim ini Allah sudah membuat sebuah ya peraturan-peraturan atau sebuah detail-detail peradaban sebetulnya ya. Pada saat anak kita lahir ya kemudian diazankan di telinga kanan, dikomatkan telinga kiri itu mulai tadi neuronnya tersambung tuh. Ya, tersambung suara azan, tersambung suara qomat gitu. Dia mulai tersambung. Kemudian kita diminta untuk memberi nama yang baik dan satu lagi itu ada sesuatu tradisi yang betul-betul harus diikuti yaitu akikah, memotong hewan kambing. Ya, kenapa? Karena rupanya salah satu hikmah dari akikah itu adalah sebuah penebus ya untuk otak mamalia pada seorang anak. Ya, laki-laki memang 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Karena ternyata otak laki-laki lebih berat 100 gram ternyata. Ini kita harus akui ini bukan tidak. Ya, otak laki-laki itu lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Risetnya banyak sekali. Ya, tapi tenang, kecerdasan bukan karena berat otak. Kecerdasan itu karena seringnya kesambung otaknya, seringnya belajar, seringnya mendengar. Sambung neuron tadi ya Bu ya, berdasarkan sambung neuron bukan besar dan kecilnya otak ya Bu ya. Ya. Berat ini kan dia kolesterolnya. Ya. Nah, tapi dengan lebih beratnya otak laki-laki berarti otak emosinya juga lebih besar laki-laki. Itulah makanya penebusannya 2 kambing. Ya. Memang walaupun otak laki-laki bukan 2 kalinya otak perempuan, hanya kan ya walaupun dia lebih berat kan nggak mungkin kita misalnya mau kurban kambing 1/4 kambing nggak mungkin bahkan 2 kambing gitu. Ada beberapa ibu Bu Aisyah boleh nggak ya kalau kita akikah kambingnya diganti ayam? Saya bilang nggak bisa dong. Yang ada di otak kita tuh otak mamalia, ayam bukan mamalia gitu. Ya, jadi ini sebuah sesuatu yang buat saya ini sesuatu banget. Kenapa? Beberapa pasien kami yang pakai narkoba, memang orang pakai narkoba ini kan perilakunya kacau ya. Tapi ada beberapa yang kacau banget dan sifatnya jadi kayak binatang. Ya. Dan kalau saya konsultasi dengan orang tuanya, saya tanya, Bapak, Ibu, maaf punten, ini udah
di akikah belum ya waktu kecil? Belum Bu Aisyah, waktu itu nggak sempat. Nah, ada lagi, waktu itu nggak ada dananya. Oh, dalam hati saya ya, pantesan. Kenapa? Sifat binatangnya belum ditebus. Masya Allah, Makanya saya suruh tuh akikah kan. Pak, akikah ya, niatkan ada rezeki, ya langsung akikah. Jadi itu pasien umur 30 tahun, 35 tahun belum diakikah, suruh akikah juga. Kenapa? Karena berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali, apalagi kalau sudah menjadi sebuah penyimpangan. Ya narkoba kah, tawuran kah, judi kah, LGBT kah. Itu saya pasti tanya tentang masalah akikah. Ya. Dan buat ibu-ibu muda yang berada tinggal di sekeliling saya atau bekerja itu, saya ingatkan sudah akikah. Nggak usah beli dulu mobil, nggak usah dulu beli sesuatu yang sekunder ya, akikahkan anak. Karena sangat berpengaruh pada anak-anak yang terjadi penyimpangan. Ya. Jadi ini yang saya mau tambahkan lagi informasi tentang akikah. Ya. Baik, kemudian kita lihat lagi, maaf. Kalau dari tengah ya, limbik sistem itu persis di sini, ya. Kemudian manusia juga selain limbik sistem ada otak reptilnya, ya. Kemudian di sinilah nanti yang membedakan hewan mamalia dengan otak manusia itu ini yang namanya neokorteks. Ini kita lebih tebal, ya, lebih tebal. Tadi kita frontalis di daerah sini. Kemudian ada nih prefrontal cortex. Ini Bapak Ibu punten, karena kesepakatan internasional kita pakai bahasa Latin ya, nggak apa-apa ya. Nggak usah dihafal tapi paling nggak tahu lah ya. Di depan ini, di belakang dahi ada namanya prefrontal cortex. Di sinilah ilmu pengetahuan, nasihat ini masuknya di sini, koneksinya nanti. Memorinya masuknya di sini. Kita belajar dari kecil, dinasihati orang tua, ya nasihatnya masuk di sini. Ya. Kemudian masuk sekolah, diajarin Bapak Ibu guru, dinasihati Bapak Ibu guru, bahkan nasihat teman-teman atau siapapun yang orang yang kita anggap figur otoritas, itu dia bisa masuk di sini informasinya. Ya. Kalau memori di mana Bu Aisyah? Memori ya sekitar sini. Dan kalau memorinya dia punya kaitan emosi yang intens, dia lebih dekat-dekat sini lagi, karena ini ada otak emosi di sini. Ya. Makanya di dalam kepala itu jadi kayak lemari sebetulnya. Kayak lemari yang dimana kalau ada peristiwa-peristiwa ya sebuah kejadian yang sangat mengikat emosi, dia diletakkan di daerah ya lemari yang mudah diakses di sini. Inilah makanya kadang-kadang sesuatu peristiwa yang kita sangat ingat itu pasti ada ikatan emosinya, baik yang positif maupun yang negatif. Ya. Nanti di tempat lain dari neokorteks, kurang lebih di daerah parietalis ini ada program juga yang Allah sudah berikan, yaitu program watak, multiple intelligence, bakat, nah ini ada sekitar sini, dan selebihnya ada program-program tentang gerakan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita kenali juga dulu ini ada otak reptil. Otak reptil ini adalah otak yang Allah desain untuk ya membuat manusia ini berhati-hati atau bisa menyelamatkan diri kalau ada serangan dari luar. Serangan orang jahat ya, atau serangan binatang buas dan sebagainya. Ini otak reptil langsung tegang. Pada saat otak reptil tegang, yang lain ya dia terblokir dulu semuanya. Ilmu kan di sini. Artinya ya kalau contoh kita keluar rumah nih, tiba-tiba kita maaf ya, nauzubillah min dzalik, ada copet nih. Itu yang bekerja langsung otak reptil. Apa respon dari otak reptil pada saat otak reptil bekerja? Nah, supaya gampang dan supaya nggak susah-susah ingat, Allah membuat sebuah respon yang kita sering sebut fight or flight, serang atau kabur. Atau kita dikejar misalnya binatang buas ke apa saja ya, mungkin anjing gitu ya. Itu otak reptil bilang ya serang atau kabur tuh. Ya, mungkin kita serang itu, hush, itu kan kita nyerang itu, fight itu, atau kabur atau lari, atau bahkan kita lempar batu, lempar seperti itu. Ya ini batang otak ini. Dan pada saat batang otak ini bekerja, ini otak ilmu ini juga berhenti dulu untuk terakses ya, dia diblokir sementara. Ya, itu kerennya otak manusia. Jadi dalam keadaan darurat pokoknya dua aja yang diingat, jangan terlalu banyak ingat macam-macam gitu. Ya, serang atau kabur, fight or flight. Nah, kondisi pandemi ini membuat batang otak kita ini, walaupun tidak di luar rumah, di dalam rumah tegang. Ya, kenapa? Karena kita ya diberi informasi bahwa ada virus corona, yang itu juga sebuah menjadi ancaman, cuma masalahnya dia nggak kelihatan gitu. Makanya otak reptil kita pada tegang nih. Ya, kenapa? Karena kita tahu juga virus itu bukan lagi di luar rumah, dia masuk juga di dalam rumah kita. Untuk itu makanya kadang saat ini anak-anak yang bersekolah kan, orang tua yang mendampingi anak sekolah kan, ya ini ikut tegang ini sebetulnya. Makanya kadang-kadang kalau batang reptil tegang, kepengennya mau nyerang aja, ya nyerang atau kabur atau ngambek. Ya. Nah ini makanya bagaimana kita harus kenali dia dan bikin relax. Ya. Sama mamalia juga begitu. Kalau ini lebih variasi nanti responnya atau jenisnya ya. Kalau ini tegang, lagi marah, ilmu yang ada di prefrontal ini itu ya
terblokir sementara. Jadi kalau kita marah sama anak gitu ya, kesel sama punten sama pasangan sama suami, itu lupa loh ilmu bahwa suami itu jembatan surga gitu ya. Kemudian anak itu keratu ayun, itu lupa loh sementara itu. Ya, makanya antara mamalia dengan reptil ini bekerja jadi mau nyerang ya karena marah dan sebagainya. Itulah juga termasuk ada memori-memori pada saat kita berinteraksi dengan orang dan kita ya marah gitu ya. Itu lupa bahwa saya marah sama adik saya misalnya gitu. Saya marah sama kakak saya marah sama misalnya ya punten ya kakak mertua apa segala macam. Itu lupa ilmu itu di sini kan. Makanya terbentuk memori lagi dan dia berada sekitar sini. Ini yang terjadi sebetulnya di otak. Ya. Terus gimana sebetulnya supaya kita memaafkan? Apa yang terjadi pada saat kita memaafkan? Limbic system ini ini sekarang kita lihat dulu batang otak ini yang bikin tegang ini, yang suka fight or flight ini, yang nyerang ini dia nih otak reptil nih, ya. Tapi ini kan melindungi kita sebetulnya. Hanya kondisi sekarang ini tegang banget. Makanya banyak sekarang orang-orang sekarang konflik itu karena batang otaknya tanpa terasa 8 bulan tegang. Ya. Nalarnya nggak jalan gitu kali ya Bu ya. Karena tertutup tadi ya teori-teori yang dia tahu juga. Iya, ilmu kan di sini nih terblokir sementara nih Bu Kartika. Ya. Makanya kalau kita bisa sudah ngerti bahwa ada batang otak nih, ada otak mamalia. Karena dia tegang, makanya kadang-kadang ilmu kita di sini walaupun sering taklim, walaupun sering seminar, walaupun sering baca buku, terblokir sementara. Ya, makanya kita mencoba untuk merilekskan batang otak, merilekskan otak mamalia sehingga kita ingat lagi, oh iya ya, sekarang ini memang ya online tetap efektif daripada ini kacau banget gitu. Ya. Nah, gitu misalnya gitu ya. Itu salah satunya, ya. Nah, apa yang membuat rileks nanti? Apa yang membuat rileks? Nah ini kan. Ternyata yang membuat rileks itu adalah kata memaafkan. Saya maafkan dia. Itu langsung batang otak itu yang tadinya kenceng itu seret gitu. Ya. Luar biasa itu kata memaafkan. Ya, Insya Allah. Nah kemudian di otak mamalia itu kan ternyata tadi kita belajar bahwa itu ada otak emosi, ternyata nggak hanya negatif tuh, ada emosi positif juga. Jadi kemudian kalau dipetakan isi dari mamalia brain tadi yang otak limbic system itu berbagai jenis emosi. Ya. Memang variasi sekali, ada para ahli yang mendetailkannya lagi. Ya, kalau saya ambil yang seperti ini. Kok kayak tangga Bu Isa? Iya, karena setiap emosi itu pas waktu diteliti atau diukur pakai EEG, elektroencephalogram, dia ternyata ada frekuensi yang berbeda. Waktu dipetakan, loh kok kayak tangga ya gitu. Pada anak-anak apa sampai sebegini? Enggak, anak-anak itu sampai dia akil balik, level emosinya lebih sederhana. Hanya sedih, takut, marah, dan semangat gitu. Ya, tapi kalau kita sudah kayak kita gini, ini lebih variasi. Dan kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafsu, ya itu tadi, nafsu itu limbic system. Ya. Maka nanti terbagi 3. Nafsu lawamah itu kalau kita gabungkan ya ini ya pembagiannya ya, itu adalah emosi apati, sedih dan takut. Ya, apati rendah sekali 50 Hz karena apati ini adalah emosi sedih yang berkepanjangan sehingga merasa nggak ada gunanya saya. Nggak ada gunanya saya. Nah ini. Dan ini bahaya nih kalau ini nggak ada gunanya berhari-hari, berminggu-minggu nggak cepet-cepet ya dibantu untuk naik ke atas ya, maka dia akan jatuh ke level emosi yang namanya depresi. Depresi itu ciri-cirinya udah merasa nggak berguna banget, lah lebih baik saya mati. Itu depresi itu. Ya, di bawah ini. Dan depresi bukan level emosi yang lazim pada manusia. Apati masih lazim. Cuman bahayanya ini kalau tidak dibantu dia akan turun ke bawah. Ya. Nah, kemudian di atasnya sedih lebih tinggi, di atasnya lagi ada takut. Kemudian masuk lagi ada las buru-buru nih kalau kita sebagai ibu ya mau buru-buru aja pokoknya ya. Bukan semangat, kalau semangat di sini, semangat ini lebih gembira. Kalau buru-buru itu ada nuansa takut sama marah. Ya. Nah, itu sudah masuk nafsu amarah ya. Marah dan sombong ada di sini. Ya, kesel tuh di sini dan sebagainya. Ya. Kemudian seperti tadi kita bicara bahwa emosi bukan hanya negatif, dia ada yang positif juga. Nafsu juga bukan hanya negatif, dia ada yang positif juga yang kita sebut mutmainnah. Itu mulailah dari courageous ini, semangat, ya, berani. Beraninya bukan berani karena marah ya, berani karena semangat gitu, gembira. Jadi sudah 200 Hz ini. Kemudian di atasnya lagi acceptance 350 Hz dan di atasnya peace ya 600 Hz dan tertinggi adalah emosi yang bernuansa pencerahan, enlightenment antara 700 sampai 1000 ya. Dan semua emosi ini ada di otak kita, dia nggak bisa hilang. Yang terjadi adalah ya dia naik turun, udah turun naikkan lagi turun lagi, naikkan lagi turun lagi. Ya ini memang begitu. Ya. Kalau kita bilang ya Allah hilangkan marahku, nggak bisa hilang. Ya.
Yang lebih tepat ya untuk otak itu, ya Allah angkat marahku. Ya, diangkat. Ya Allah angkat takutku, angkat. Supaya apa? Karena kita mau naik, dia mau naik level. Ya, karena makin tinggi itu makin positif dia punya energi emosinya. Gitu. Makanya anak sekarang bilangnya move on, naik ke atas. Ya, betul. Sudah naik ke atas bisa turun lagi loh, bisa turun lagi. Itulah makanya mengapa kadang-kadang saya udah maafin ya, tapi kok saya kesel lagi ya kalau lihat orang itu gitu ya. Karena suatu dia memaafkan dia berada di acceptance ya. Makin sering dia katakan saya maafkan dan udah mulai peace gitu ya. Habis ikut kajian bahwa dikatakan bahwa memaafkan itu derajatnya lebih tinggi. Oh kita di enlightenment, di pencerahan gitu. Tapi kenapa pas lihat lagi dan itu orang songong gitu ya, selin gitu ya, bisa turun ke sini, cepat masuk lagi ke marah, ya jengkel lagi. Kenapa? Dan ini lazim. Yang penting adalah pada saat kita tahu bahwa kita ada di bawah lagi, ya cepat-cepat naik lagi ke atas. Kenapa? Karena pada saat kita berupaya bisa cepat-cepat naik ke atas itu, ya kita jauh lebih beruntung. Benefitnya lebih banyak. Atau kalau bahasa kita, pahalanya jauh lebih banyak. Kenapa? Ini lebih beruntung karena berada di zona ini, namanya zona ikhlas. Ya. Tapi masih juga kita, gemes banget karena nginget lagi ya, mungkin dia terlalu bikin seseorang terluka, ya itu bisa jatuh lagi, atau mungkin ketakut gitu. Anak-anak mungkin suatu ketika dia trauma, barangkali ada mungkin ya dibully itu bisa jatuh ketakut. Ya, kita ajarin anak, maafkan ya nak. Oke, dia sudah naik ke atas, sudah bisa di acceptance. Ya, tapi pas lihat lagi karena orang yang dia sudah terima dan maafkan ini ternyata masih juga ya berperilaku buruk, itu bisa jatuh lagi ketakut. Nah ini, jadi memaafkan itu dia berada di level emosi, membuat mamalia dan reptil tadi yang tadinya tegang dia menjadi rileks, tapi bisa tegang lagi, rileks lagi, tegang lagi, rileks lagi. Nah kondisi yang ada di memori yang di sekitar neuron tadi ya. Kalau kita lihat ini ya, nah itu kan tadi ada memori sekitar neuron sini nih, ya, neuron memori yang di sekitar limbik sistem ini. Nah itu karena dia terlalu dekat dengan posisi otak emosi, nah itu juga ya kadang-kadang kita ingat terus gitu, ingat tapi kita maafkan, ingat kita maafkan. Ya. Berkali-kali kita bilang ya semua saya maafkan dia ya, berkali-kali maka ya mulailah nanti sambungan neurotransmitter atau lem Korea tadi mulai mengendor, mulai rilis, mulai. Itu kerennya kata memaafkan. Dilafalkan itu ya Bu ya? Ya, disampaikan. Gitu. Itu kalau dilafalkan jadinya dia 2 kali kita melakukan insight ya. Satu diomongin karena agak keras, telinga mendengar. Iya. Maka informasinya masuk ke dalam batang otak dan juga otak mamalia. Ya Allah, saya maafkan dia. Masya Allah. Ini yang terjadi sebetulnya ya kalau kita memaafkan. Keren banget sebetulnya. Ya. Baik, kemudian gimana caranya juga ya untuk kita berada di level yang di enlightenment. Ini surat Al-Baqarah 153 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Rupanya pada saat kita sabar dan sholat itu kajian di otak emosi itu levelnya bisa naik ke atas. Apalagi sholat, tanpa terasa rakaat demi rakaat kita naik level emosi. Bisa jadi sampai di enlightenment. Atau paling tidak peace, damai tadi. Ya, paling tidak di sini. Kenapa? Mungkin karena sholatnya ya belum lagi tumak nina gitu. Ya, kalau belum tumak nina buru-buru kira-kira di mana? Dia naik juga, tapi belum tentu sampai ke sini. Kita lagi marah, sholatnya buru-buru, naik levelnya karena rakaat demi rakaat, tapi mungkin baru sampai di sombong gitu. Jadi habis sholat masih kesel juga, masih sombong aja. Dia nggak tahu siapa gue, gitu. Udah naik, tapi karena terburu-buru. Makanya mengapa kita pelan-pelan ya untuk lakukan sholat dengan tumanina. Pelan-pelan karena nanti dia naik. Apalagi misalnya kita ya lagi kesel nih sebelum zuhur nih. Kemudian sudah azan zuhur kita sholat, tapi kita tidak hanya ambil fardunya, kita ambil ya sunnahnya, kita ambil qobliyahnya dulu. Kemudian kita fardunya kita ambil, ya kita tegakkan, kemudian habis itu ba'diyahnya, maka kan rakaatnya jauh lebih banyak, ya menjadi 8. Maka dia bisa sampai di selesai sholat itu ada di enlightenment, pencerahan sini. Ya. Apalagi yang bisa ada di pencerahan ini, baca Quran. Itulah kita harus ya luruskan niat untuk baca Quran, ya sehari minimal 1 ayat atau mengkaji Quran.
seminar, tausiah itu kan dalam rangka mengkaji Quran. Makanya pada saat kita habis tausiah kah, atau habis dengar seminar kah, atau Bapak Ibu guru habis mengajar, itu kita bisa ada di sini, enlightenment, pencerahan. Ya. Dan ini keren ini, 700 sampai 1000 Hz ini, ya kondisi ini kalau dari sisi kesehatan, ini meningkatkan imunitas tubuh dan meningkatkan vitalitas. Dan kondisi sekarang itu yang dibutuhkan kan, imunitas tubuh dan vitalitas ya. Nah, jadi ini ya keren sebetulnya. Sabar itu apa sih? Sabar itu kan bahasa Arab, sabaru yasbiru, artinya menahan. Artinya kalau kita marah, kita tahan untuk apa? Supaya kita tidak jatuh ke bawah. Kalau ke bawah menekan namanya, ya. Atau tidak kita labrak orang yang kita marah sama orang itu. Makanya menahan itu sabar. Nah, pada saat menahan, kita melakukan manajemen emosi untuk kita naik ke atas, gitu. Itu sabar, ya. Jadi kalau dikatakan kita memang Allah bersama orang yang sabar, itu betul banget. Kenapa? Karena pada saat kita sabar dan kita mau menaikkan level emosi, itu cara yang paling keren, cara yang paling afdal adalah sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena dia akan naik level emosi. Zikrullah ya Bu ya? Iya, betul. Ada nggak cara umum sebetulnya? Ada, mungkin buat ya orang-orang lain gitu ya. Ya, itu napas dalam ya. Tarik nafas. Kita pun kadang-kadang tarik nafas itu tiba-tiba kan langsung menghela nafas kan kalau kita kesel sama orang. Gitu ya. Ini cara umum banget. Makanya banyak juga mulai ada teknik-teknik bagaimana cara bernafas ya, bernafas dalam, muncullah teknik-teknik itu gitu ya. Namun kita diajarkan untuk apa? Ya, supaya lebih afdal membaca ta'awudz. Kata Nabi, sungguh saya mengetahui satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan reda jika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Bahkan dikatakan itu kalau bisa ya kita harus paham nih ya, setan itu kan minal jinnati wan nas kan, yang membisik-bisikan itu kan. Artinya kalau ada emosi kita turun ke bawah itu sudah sesuatu yang membisik-bisikan itu. Makanya kita harus ya berlindung pada Allah. Dalam Quran dikatakan kita ta'awudznya 4 kali untuk melindung bagian depan, bagian belakang, kanan dan kiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 4 kali sebetulnya. Ya. Apalagi teknik untuk memanage emosi yang luar biasa afdolnya itu ya istighfar. Ya. Siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Masya Allah. Jadi kalau kita misalnya menganggap kondisi sekarang sulit atau berhadapan dengan orang dekat tapi dia membuat luka pada kita, suruh istighfar itu. Ya. Kenapa? Karena dikatakan Allah memberikan solusi atas setiap kesulitan. Ya. Kalau kita menganggap kondisi sekarang ini masalah, maka kita disuruh rutin baca istighfar. Ya. Karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita menganggap sekarang rezeki ini terhambat, baik rezeki kesehatan, karena sakit semua kan, banyak yang sakit kan, atau rezeki ilmu, karena semua hampir rata-rata masih pakai online ya. Rezeki, termasuk rezeki materi yang betul-betul materi, ya kita suruh istighfar dulu. Jadi kalau kita lagi nggak punya uang, pantang langsung mikir pinjam uang siapa ya, minta sama siapa ya. Kita disuruhnya istighfar dulu. Kenapa? Karena ini Allah memberi rezeki dari jalan yang tak terduga. Ya. Keutamaan istighfar itu banyak sekali hadisnya, tapi satu hadis saja ini sudah 3 keutamaan. Beberapa tahun saya mencoba untuk mempelajari manajemen emosi dengan berbagai versi, ya. Tapi ya ta'awudz dan istighfar itu lebih dahsyat daripada ya kita melakukan hal-hal yang lain. Tetapi ya kalau kita lagi nanti lebih mendalam, tentunya kita akan ya terus mengucapkan ya kalimat-kalimat thayyibah lainnya, kalimat-kalimat zikir lainnya. Tetapi untuk yang otomatis itu astagfirullahaladzim, itu luar biasa. Untungnya kita dari kecil sudah terbiasa istighfar ya. Termasuk buka dompetnya Bu Kartika ya. Buka dompet, uang sedikit, Masya Allah. Iya, betul, udah benar itu. Udah benar, tambah kita kuatkan saja istighfar. Gitu ya, Bu ya. Sebetulnya apa yang terjadi sih pada saat kita berzikir? Ya. Jadi pada saat kita berzikir, terutama istighfar ya, untuk perasaan-perasaan emosi negatif ya. Astagfirullahaladzim, itu ya karena istighfar huruf jaharnya itu lebih banyak ya, maka pada saat kita melafazkan itu keluar karbon dioksida. Astagfirullahaladzim. Nah, pada saat karbon dioksida keluar maksimal, hidung langsung tarik oksigen. Astagfirullahaladzim. Itu langsung, hidung tarik. Ya, tarik oksigen.
Dan oksigen nanti masuk ke paru-paru, kemudian masuk ke jantung, jantung memompa darah ke otak, itu membawa oksigen yang lebih banyak. Maka tadi otak emosi dan otak mamalia tadi, kemudian batang otak reptil itu jadi rileks. Jadi rileks. Astagfirullahaladzim. Nah, rupanya tarik nafas biasa saja ya. Kalau kita tarik nafas dulu ya, itu kurang lebih oksigen 3 liter yang masuk. Oh, Masya Allah. Ya, kalau tarik nafas biasa ya, tarik nafas biasa. Tapi pada saat istighfar, astagfirullahaladzim, karena karbon dioksida keluar duluan, maka otomatis hidung menarik oksigen, ternyata jumlahnya menjadi 5 liter, lebih banyak. Oh, Masya Allah, hampir 2 kali lipat ya Bu ya. Ya, makanya itu tadi teknik istighfar ini, astagfirullahaladzim, itu untuk langsung tarik oksigen tuh. Ya. Zikir apalagi yang memang istighfar ya. Tahlil juga, la ilaha illallah, itu. Masya Allah. Kalau hamdalah, alhamdulillah itu huruf jarnya tuh tidak sebanyak istighfar dan tahlil. Makanya pada saat emosi-emosi yang terlalu jauh turun dia punya levelnya, yang kita sebut itu istighfar, tahlil. Kenapa? Karena oksigen akan jauh lebih banyak masuk, kemudian nanti ya akan membawa oksigen masuk. Ya. Jadi karbon dioksida keluar duluan, baru oksigen masuk. Itu lebih banyak. Dan nanti membuat ya darah yang ke otak itu membawa oksigen yang lebih banyak dibanding nafas biasa. Itu nanti batang otak yang di sini nih dan otak emosi di sini itu jadi rileks. Ya. Itu keren banget sebetulnya. Ya. Nah ini yang unik lagi nih, pembuluh darah ini kan ke depan ke otak yang paling atas itu kan lebih kecil ya, Bu Kartika ya. Di sini padahal di sini ilmu loh, di sini ilmu. Ya. Berarti kalau dalam kondisi kita biasa berdiri duduk, berarti kan darah kurang ke sini. Padahal di sini tempat ilmu. Dan kata para ahli juga ya, dia katakan begini ya, oksigen tidak dapat menuju ya prefrontal cortex kalau tidak posisi bersujud. Masya Allah. Makanya ya dalam kondisi bersujud maka pembuluh darah kecil ini akan dialiri darah lebih banyak. Kemudian bagian ilmu ini, prefrontal cortex ini akan mendapat nutrisi dan dapat oksigen lebih banyak pada saat kita bersujud. Nah itu, ya. Tentu sujudnya yang nggak buru-buru ya. Kalau buru-buru belum sempat ke sini, turun lagi. Udah balik lagi. Makanya harus tumakninah itu. Ya, inilah yang saya biasanya minta sama anak-anak sujudnya lebih lama dikit ya, Nak ya. Biasanya karena anak-anak kami kerjanya di kesehatan, kalau kita cerita tentang lewat pembuluh darah dia kayak gitu ya. Bahkan kalaupun misalnya kalau kita tidak sanggup lagi sujud karena sudah sulit sholat yang duduk karena lutut itu ya. Nah pada saat kita posisi sujudnya itu sebisa mungkin dia ya kita yakini bahwa darah sampai ke sini. Ya gitu. Nah tapi kalau kita lagi mens, kita masa nifas kita nggak boleh bersujud. Karena ada perdarahan di bagian reproduksi itu nanti bahaya dia naik ke sini. Ya, lagi nifas kan baru pembersihan plasenta dan sebagainya keluar kan. Jadi makanya nggak boleh sholat gitu, nggak boleh sholat udah. Barakallah luar biasa. Ya ini yang membuat semua yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Ya. Kemudian bagaimana kalau kalimat istighfar itu sendiri pada saat kita lafazkan selain mengeluarkan karbon dioksida kemudian menarik oksigen nanti oksigennya rupanya ya sistem saraf di tubuh kita ini itu kerjanya kayak kabel listrik. Dia membawa pesan dari mana? Dari apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa dan sebagainya dari indera-indera kita dan juga dari otak, dari emosi, dari pikiran. Ya, ilmu penting untuk masuk di prefrontal kita ini supaya kita punya perilaku sesuai tuntunan ilmu itu gitu. Karena dia jalan ya. Misalnya kita ajarkan anak jaga kebersihan, ini jalan terus jaga kebersihan. Ini memberi pesan. Ya, buang sampah pada tempatnya, buang sampah. Jadi akan membuat perilaku seperti pesan yang ada di otak ilmu ini. Namun otak emosi juga kalau dia tadi tegang ya, marah gitu ya, marah karena mungkin ada stimulus dari luar ya, dia marah, dia juga memberi pesan marah. Maka badan akan melakukan perilaku yang marah tadi. Gitu. Ya, dan yang diucapkan juga begitu. Makanya mengapa tadi kita diminta istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Selain tadi dari proses mekanisme oksigen karbon dioksida, kalimat istighfar itu jalan ke sistem saraf dan dia naik ke atas juga, dia ke bawah juga. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Agung, pada Allah yang Maha Azim, dia jalan itu.
Dan itu juga tadi kalau kita bilang ya, mengucapkan apapun itu dia akan jalan sistem saraf ini. Dan nanti akan mempengaruhi lagi apa pembuluh darah dan juga kolbu kita ini. Oh, Masya Allah. Karena ini berkaitan nih sistem saraf ini, dia berjalan bersama dengan pembuluh darah ini. Ya. Nah ini, jadi sistem saraf ini persis kayak kabel listrik, dia membawa impuls listrik dan pesan. Dan jalannya cepat sekali. Kalau dari indera-indera luar masuk ke otak sekitar 240 km per jam. Ya, kalau dari otak ke bawah neuron motorik 320 km per jam, cepat banget jalannya, cepat banget, insya Allah. Ya, dan pada saat kita tahu sistem sarafnya ini, kemudian tadi kita sudah istighfar dan kita bilang saya memaafkan dia, itu saya maafkan dia, saya maafkan, sebut namanya, itu jalan pesan ini. Makanya kenapa dilafazkan? Karena bisa dua, satu dari mulut dia jalan karena sedikit dilafazkan terdengar oleh telinga kita, maka dia jalan lagi, jadi 2 kali jalan. Saya maafkan, saya maafkan, ya. Dan itu mempengaruhi kita punya kolbu, kita punya rekaman di jantung, ya. Nah ini. Jadi kemudian di otak ini juga ada namanya sebuah kelenjar, ini namanya kelenjar pituitary. Ini isinya adalah hormon bahagia dan hormon cinta. Ada istilahnya dopamin, ya, endorfin, ya, oksitosin, serotonin, ada di sini, persis di pertemuan dua alis kita ini. Kalau ke tengah sini, kalau lurus ke sini tuh ada kelenjar pituitary ini, ya, dia mengeluarkan hormon dopamin. Dan pada saat kita bilang ya Allah saya maafkan dia, ya Allah, itu keluar loh hormon dopaminnya, jalan ke pembuluh darah, jalan ke badan dan membuat badan kita lebih senang gitu, lebih happy karena sudah memaafkan. Ya, caranya ya begitu, ya, tarik nafas dulu, ta'awuz, istighfar, dan kita bilang saya maafkan dia. Saya maafkan. Itu membuat badan ini jauh lebih nyaman, ya, karena ada hormon keluar dari kelenjar pituitary, ya. Dan di sisi lain di otak sambungan neuronnya itu, ya, dia terlepas pelan-pelan lemnya yang tadi lem Korea menjadi lem kanji barangkali gitu. Dan ini membuat seseorang itu jadi lebih ringan sekali, lebih ringan. Ya. Jadi persis di sini nih Bu Kartika nih. Kalau pernah nonton film India, perempuan India itu pakai bindi, bindi. Iya. Nah, disitulah posisi kelenjar pituitary. Kalau dibor ke dalam, itu ada kelenjar pituitary. Ya, makanya orang India itu ya mudah memaafkan. Dia kalau marah nyanyi, dia langsung mudah memaafkan. Lagi kesel nyanyi, ditinggal suami nyanyi aja dia. Karena dia punya sebuah perlambangan simbol bindi di sini itu untuk menstimulasi kelenjar pituitary. Ya. Dan biasanya pakaian adat pengantin Indonesia itu biasanya selalu ada tanda di sini. Itu ya memberikan sebuah tanda kebahagiaan pada saat orang itu menikah gitu. Ada aja, mungkin Solo kan ada ya, Solo ada titik di sini, ya Sunda ya, kemudian Jawa atau Bugis, maka kan kami juga ada titik di sini. Buat seperti India ya Bu ya. Yes, seperti orang India kan ada itu di tengah-tengah gitu ya, di kelenjar pituitary. Atau kalau bayi kita cikukan, anak kecil cikukan kan ibu-ibu kan ambil benang dari popoknya diulur-ulur taruh di sini ya. Itu filosofi maknanya, dari kelenjar pituitary ternyata. Ya, maknanya menstimulasi dia. Menstimulasi. Ya, dia menstimulasi. Termasuk kalau pusing dipijat di sini mungkin supaya bahagia ya Bu ya. Iya, keluar hormon selain bahagia, hormon mengurang rasa sakit, endorfin. Jadi kalau konsep narkotika alami itu ada di sini, yang alami. Ya. Makanya kita ajarin anak-anak, nah kalau kamu mau pakai narkotika itu pencet aja kepalamu gini-gini. Itu ada narkotika alami. Ya, kayak gitu. Masya Allah, ya. Masya Allah. Baik, dan kata orang sabar ada batasnya. Ini justru keliru ini. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi yang benar sabar pahalanya tanpa batas. Artinya karena tadi sabar adalah sebuah bentuk ya ikhtiar menahan dan kemudian kita menaikkan level emosi itu dengan kita menyebut Allah. Maka memaafkan juga harus dengan sabar yang kita akan ulang-ulang lakukan hal tersebut. Makanya nanti ya dengan kita ucapkan berulang-ulang, istighfar berulang-ulang kan itu asik banget ya, oksigen naik, rileks itu otak reptil dengan otak mamalia, endorfin keluar, neuron yang sambungannya kuat jadi lebih rileks atau lebih jejasnya lebih dikurangi, maka jadi sehat kita. Masya Allah. Jadi kira-kira seperti ini dulu kita bahas, Bu Kartika, mungkin kita akan perdalam tanya jawab ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ayah Bunda ya, Bapak Ibu yang mengikuti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Kartika.